Selamat siang, Komunitas Keraiman Ilahi Surabaya. Tema yang akan saya sodorkan pada hari ini berbicara mengenai penyembuhan dan penyucian diri. Sebentar saya share screen dulu. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita ini mempunyai macam-macam penyembuhan dalam kitab suci. Pertama adalah penyembuhan fisik. Kadang-kadang kita juga dalam kehidupan kita mempunyai penyakit, ya. Maka kalau kita sakit, penyembuhan fisik, maka harus melalui terapi medis. Juga dalam diri kita ini sebagai sebuah komunitas keraiman ilahi, mungkin juga punya pengalaman penyembuhan luka batin. Kita punya emosional dan psikis, maka penyembuhannya lewat luka batin. Dan yang ketiga adalah penyembuhan. Romo, share-nya belum kelihatan, Romo. Oh ya, sorry. Belum kelihatan ya. Sudah belum sekarang? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Ya, dalam kehidupan kita mempunyai sakit fisik, maka penyembuhannya lewat fisik, penyembuhan luka, kadang-kadang kita emosional juga, ada psikis, penyembuhan luka batin, dan ada juga sakit spiritual, penyembuhan spiritual, dan yang keempat adalah kadang-kadang pengusiran setan, eksorsisme. Nah, dari keempat penyakit ini, Yesus bisa menyembuhkan kita semua. Nah, sekarang kita bertanya dalam diri kita ini, kita sedang punya penyakit apa sekarang? Apakah sakit fisik, apakah lagi luka batin, apakah lagi sakit spiritual, apakah lagi mengalami gangguan dari roh jahat. Contoh penyembuhan dalam kitab suci. Penyembuhan fisik, kalau kita lihat bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang kusta. Dan kita percaya dalam Markus 1:40. Juga penyembuhan dari rasa takut. Kalau kita mengalami ketakutan, Yesus juga bisa menyembuhkan kita. Kalau kita mengalami seperti penyembuhan Bartimeus, dia buta, maka Yesus pun bisa menyembuhkan. Penyembuhan di Bethesda, yang lumpuh juga bisa disembuhkan. Penyembuhan seorang buta sejak lahir. Inilah penyakit fisik yang Yesus sendiri kita tahu bisa menyembuhkan. Lalu kalau kita punya penyakit penyembuhan luka batin, nah ini yang sering terjadi dengan beberapa komunitas di Keuskupan Bandung juga mengalami ada pengalaman-pengalaman sakit secara luka batin. Nah, penyembuhan luka batin juga bisa menyembuhkan. Misalnya dalam Matius bab 11, lalu penyembuhan di Nain juga ada, penyembuhan dari rasa rendah diri, penyembuhan di Emmaus. Murid-murid di Emmaus mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan Yesus siap juga menyembuhkan. Lalu penyembuhan memori, ya, mengalami kekhawatiran, ketakutan dengan peristiwa-peristiwa yang membuat diri kita luka batin. Misalnya kalau penyembuhan memori itu salah satu anak yang terpeleng sama bapaknya, gitu ya, atau juga mengalami trauma masa lalu, nah itu juga bisa disembuhkan. Lalu penyembuhan spiritual. Nah, penyembuhan spiritual adalah penyembuhan seorang lumpuh. Contohnya penyembuhan Sakeus juga ini sama. Bagaimana Sakeus naik ke pohon ingin melihat Yesus. Dia ingin melihat, ingin mengenal Yesus. Ada kerinduan secara spiritual. Maka Yesus juga bisa menyembuhkan itu. Penyembuhan dari atas salib, bagaimana Yesus sendiri ketika tergantung di kayu salib, Yesus bisa juga menyembuhkan, bahkan memberikan pertobatan kepada salah satu penjahat yang di sebelahnya. Nah, pengusiran roh jahat, eksorsis. Kalau eksorsis itu namanya pengusiran roh jahat, ada roh jahat masuk dalam diri kita itu diusir. Tapi kalau deliverance itu adalah lebih pada pelepasan. Deliverance itu banyak dilakukan oleh para imam. Kalau eksorsis itu yang melakukan hanya khusus imam tertentu yang ditunjuk oleh Bapak Uskup. Jadi kalau pengusiran itu eksorsis, kalau pelepasan itu eksorsis, deliverance. Dan juga di dalam kitab suci juga ada dari Markus bab 5, dan ini pelepasan yang tadi saya katakan deliverance dari Markus 9, penyembuhan seorang bungkuk. Nah, kalau kita lihat dari keempat penyakit ini, apa yang paling dominan di dalam diri kita? Saya yakin tadi kita komunitas keraiman ilahi berdoa Koronka itu salah satu juga bentuk pengusiran, ya.
Kadang-kadang kita tidak damai hati kita, yang nggak nyaman hati kita. Tapi ketika kita doa koronka dengan dinyanyikan atau dengan kata-kata sendiri seperti itu, maka kita merasa damai. Nah, itu salah satu juga untuk penyembuhan. Bahkan doa-doa kita ini juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit secara fisik, orang yang sakit secara batin atau luka batin, orang yang sakit secara spiritual. Ini kita lewat doa-doa kita bisa. Mungkin kita sudah sembuh. Maka tadi di awal itu siapa aja yang ingin doakan, tadi ada para pastor, Bapak Uskup Surabaya yang sedang sakit, kita percaya bahwa dengan doa-doa kita ini bisa membantu mereka sekurang-kurangnya mereka mengalami ketenangan, kedamaian, ya, kekuatan. Walaupun mungkin secara fisik tidak sembuh. Ya. Beberapa kali saya mengikuti kebangunan rohani Katolik, ya, KKRK lah istilahnya. Nah, banyak orang berpikir bahwa minta penyembuhan secara fisik karena ini fisiknya mengganggu. Tapi sebetulnya yang paling dibutuhkan adalah penyembuhan secara spiritual. Kalau hati kita secara rohani kita baik dan benar, maka otomatis yang penyakit-penyakit fisik atau psikis itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang minta penyembuhan secara fisik, tapi secara rohani pun tidak bisa sembuh. Nah, saya beri contoh Bartimius. Bartimius datang kepada Yesus minta disembuhkan karena dia buta. Tapi kalau kita baca dari kitab suci, Yesus mengatakan, apa yang akan kulakukan padamu, Tuhan, supaya saya bisa melihat, kata Bartimius. Supaya saya bisa melihat, kata Bartimius. Tapi kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Yesus ingin membereskan, menyembuhkan seluruhnya. Untuk apa kalau hanya menyembuhkan mata, tapi dengan mata ini kita masih berbuat jahat atau berbuat yang nggak benar. Yesus ingin menyembuhkan yang paling dasar adalah iman. Ketika iman kita sembuh, maka yang fisik, yang psikis ini juga akan menjadi sembuh. Itulah penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Yesus yang paling penting dalam semua itu adalah penyembuhan secara rohani. Seorang ibu yang sudah tua di Keuskupan Bandung terbaring, sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tergeletak. Tapi karena imannya sembuh, maka dia menerima penyakit itu dan dia tetap sukacita, bernyanyi, gembira, menerima semuanya, tidak jengkel, tidak marah. Karena secara iman dia sembuh. Maka ketika yang fisik ini sakit, ya memang sudah sakit, yang sudah tua, tidak bisa sembuh lagi, tapi hatinya damai. Dan itulah yang kita cari, kedamaian hati kita. Nah, salah satu penyembuhan rohani tentu salah satunya adalah lewat Ekaristi. Kalau kita rajin Ekaristi, salah satu pengisian hidup rohani kita adalah lewat Ekaristi. Ekaristi bisa menyembuhkan kita secara rohani. Doa-doa kita seperti rutin pada hari Selasa dan Kamis, kita juga doa koronka bersama-sama seperti ini. Itu juga salah satu penyembuhan secara rohani. Sehingga cari terus penyembuhan-penyembuhan secara rohani, maka ketika nanti yang fisik datang, kita mencoba untuk menerimanya. Kalau sakit, ya kita bisa walaupun sakit, tapi kalau kita sudah bisa menerima penyakit itu juga menjadi kedamaian tersendiri. Syukur kalau secara fisik kita bisa juga sembuh. Nah, unsur-unsur apa yang dibantu dalam proses penyembuhan. Ya. Nah, ini saya ingin sampaikan beberapa yang perlu Pertama, dari keempat tadi itu, sakit secara fisik, psikis, lalu rohani, dan juga eksorsis, yang bisa menyembuhkan adalah iman. Mengapa iman menjadi andalan kita untuk kita bisa sembuh? Karena kita punya iman, karena Yesus adalah penyembuh kita, maka relasi kita dengan Yesus harus baik. Yang kedua adalah pengampunan. Ada orang yang belum bisa memaafkan, maka secara fisik, secara psikis kadang-kadang dia masih sakit, karena belum memberikan pengampunan. Yang sudah beberapa kali saya katakan dalam pertemuan-pertemuan saya di Keuskupan Bandung, orang itu nyata-nyata menyakiti saya. Orang itu nyata-nyata menghancurkan keluarga saya. Orang itu nyata-nyata sudah mengadili keluarga saya. Tapi ketika dia tidak mengampuni, maka selama-lamanya dia akan terbebani terus. Tapi ketika kita mengampuni, maka kita akan terlepas dari rasa sakit itu. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau mencari kekuatan pribadi, kita susah. Ya. Maka datanglah pada Yesus minta kekuatan. Orang ini nyata-nyata menyakiti keluarga saya, dan kalau saya hanya mengandalkan kekuatan secara pribadi, saya tidak mampu. Maka bukalah hati kita untuk minta kekuatan dari Yesus, dan ternyata bisa mengampuni. Di dalam kitab suci juga dikatakan oleh Yesus sendiri, ya,
Kalau kamu disakiti, maka kamu harus mengampuni. Bukan untuk mereka, ya, bukan untuk orang yang menyakiti ini. Tapi kalau kita mengampuni untuk diri kita sendiri, supaya kita mengalami ketenangan dan kedamaian. Sekali lagi, yang berhubungan dengan pengampunan ini kadang tidak mudah, tapi ini tetap mengganggu proses kehidupan kita. Kalau kita masih punya musuh, masih punya orang yang kita masih benci atau yang kita sakiti, itu kita tidak akan menjadi pribadi yang bebas lepas. Oleh karena itu, minta. Doa Koronka itu membantu kita untuk pengampunan. Dalam perjalanan pastoral saya, ya saya juga pernah mengalami disakiti gitu ya. Tapi saya tidak mau menyakiti diri saya, ya saya doakan orang itu dengan selama seminggu doa Koronka, dan ternyata hati saya damai. Ya sekurang-kurangnya saya bisa mengampuni dia dan hati saya damai. Apakah orang itu berubah atau tidak, itu urusan dari Tuhan. Tapi sekurang-kurangnya saya merasa damai. Itu tujuan dari doa-doa kita ini, supaya saya bisa mengampuni. Bukan hanya doa Koronka saja, tetapi juga doa Rosario itu juga membantu kita untuk lepas dari rasa jengkel dan benci. Yang ketiga adalah pengalaman cinta kasih. Ya. Kalau kita mengalami proses penyembuhan, maka kita juga harus mempunyai pengalaman cinta kasih. Orang itu misalnya sakit, ya, lalu kita pernah mengalami sakit seperti itu, dan kita pegang tangannya. Karena saya pernah merasakan sakit seperti itu. Ya, lalu kita pegang tangannya, ya, kita merasakan kasih pada dia, maka orang itu merasa didukung dan juga bisa jadi menjadi sembuh. Banyak sekali pengalaman-pengalaman cinta kasih. Anak kita mengalami trauma dengan pergaulan dengan teman-temannya, mungkin dibully, atau juga mungkin mengalami pengalaman sakit di luar. Tapi ketika di dalam keluarga itu dia punya pengalaman cinta kasih, maka anak itu dengan sendirinya akan sembuh. Ya. Dan tentu dengan nasihat-nasihat kita, nasihat-nasihat cinta kasih dan sebagainya. Sehingga pengalaman-pengalaman cinta kasih ini perlu juga kita punyai. Dan sumber cinta kasih adalah Yesus. Maka belajarlah dari Yesus untuk semakin dekat dengan Yesus, maka kita mengalami kasih dari Dia. Yesus sudah banyak sekali memberikan pengalaman-pengalaman kasih. Bahkan Komunitas Kerahiman Ilahi sudah pasti tahu, ya, kerahiman ilahi, saya mengalami kerahiman dari Allah Bapa. Saya mengalami kerahiman dari Yesus, pengampunan dari Yesus. Nah, sumber-sumber inilah yang perlu kita cari terus. Dan pasti kita akan mendapatkan kalau kita membuka diri. Nah, yang kedua, tadi saya sudah mengenai penyembuhan. Penyembuhan ada 4. Lalu yang terakhir yang ingin sampaikan adalah mengenai penyucian diri. Dikatakan oleh Petrus dalam suratnya, Petrus yang pertama, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah kudus. Kalau kita kudus, maka akan mudah untuk sampai pada kehidupan kekal. Dan memang tujuan hidup kita adalah ingin sampai kehidupan kekal sana. Dan untuk sampai kehidupan kekal sana adalah perlu ada penyucian diri. Mari kita menyadari bahwa kita ini belum suci. Belum. Kita masih penuh dengan dosa, masih punya penuh kesalahan, tapi saya mempunyai kerinduan untuk hidup kudus, untuk hidup suci. Mengapa Bapak Ibu rajin doa Koronka? Karena saya ingin kudus. Mengapa Bapak Ibu rajin Ekaristi? Karena saya ingin kudus. Mengapa Bapak Ibu rajin doa Rosario? Karena saya ingin kudus. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan terus. Kehidupan kita adalah mencari kekudusan. Maka Petrus juga mengatakan, kuduslah kamu. Sebab Yesus juga guru kita kudus. Dan itulah yang diminta oleh Yesus pada murid-muridnya. Ya. Tidak ada yang lebih indah daripada kita menyerahkan diri kepada Yesus dan mengikuti teladannya untuk menjadi suci dan kudus. Saya katakan berkali-kali, selama ini kita belum suci, masih kacau hidup kita. Tidak apa-apa asal kita menyadari pada hari ini, dan Yesus sebagai sumber kerahiman kita siap untuk memberikan kekudusan kepada kita. Asal kita datang kepadanya. Sehingga saya sangat mendukung Komunitas Kerahiman Ilahi Surabaya berdoa terus. Koronka bukan hanya Selasa dan Kamis, tetapi setiap hari secara pribadi kita berdoa. Saya pun juga sudah melakukannya bersama dengan Monsinyur Anton, selalu mengadakan doa Koronka juga setiap hari. Penyucian diri berarti belajar hidup kudus.
Petrus mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ketika mendengar perikop ini, saya ingat bahwa kita saat ini sedang memasuki masa Paskah. Masa Paskah itu berlangsung selama 50 hari dari Yesus bangkit sampai dengan nanti Pentakosta. Mengapa masa Paskah ini penting juga bagi murid-murid Yesus? Pada masa Paskah itu, pada saat itu, Bunda Maria sendiri yang mengumpulkan murid-murid Yesus yang tercerai-berai. Tujuan dari Bunda Maria adalah Bunda Maria sudah mengalami pengalaman Roh Kudus. Roh Kudus sudah dalam diri Bunda Maria, dan Bunda Maria ingin mengumpulkan murid-muridnya untuk kumpul bersama, mengolah kembali pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus. Waktu itu Yesus berbicara apa ya? Lalu diajarkan oleh Bunda Maria, oh ini maksudnya. Waktu itu kita juga mengalami kecewaan pada Yesus, itu juga dibantu oleh Bunda Maria. Bunda Maria sudah mengalami pengalaman Roh Kudus, maka pada masa Paskah ini sebetulnya tugas kita adalah melihat kembali pengalaman-pengalaman kita, dan kita belajar dari Bunda Maria untuk minta bantuan Bunda Maria agar pengalaman ini menjadi pengalaman yang menguduskan kita. Dan nanti dalam masa Paskah ini ada namanya Novena Roh Kudus. Tanggal 26 Mei, Yesus naik ke surga. Setelah itu ada Novena Roh Kudus. Itu penting sekali kalau kita ikuti Novena Roh Kudus ini. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat diri kita kudus. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita ke jalan yang benar. Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk memahami pengalaman-pengalaman iman kita. Sehingga rekan-rekan yang terkasih, kerahman ilahi, kalau kita masih luka-luka batin atau punya pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman trauma, mari minta datang pada Bunda Maria. Bunda Maria akan membantu kita untuk melihat pengalaman itu menjadi pengalaman yang menyucikan diri kita, menjadi pengalaman yang menguduskan kita. Maka Petrus mengatakan di sini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, setelah saya mengalami pengalaman dibentuk oleh Roh Kudus, maka tugas kita adalah bersaksi kepada semua orang, menyampaikan pengalaman-pengalaman kasih ini kepada banyak orang. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Masa Paskah adalah masa untuk mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman iman kita untuk menjadi pengalaman-pengalaman yang kudus. Setelah ini nanti Pentakosta, turunnya Roh Kudus para rasul, turunnya Roh Kudus atas kita semua. Roh Kudus yang sama yang disampaikan pada Bunda Maria, Roh Kudus yang sama yang terjadi pada para rasul, ada Roh Kudus yang sama yang kita terima. Sehingga ini kesempatan yang paling baik bulan Mei kita mengikuti Novena Roh Kudus agar kita semakin dapat bersaksi kepada banyak orang. Penyucian diri berarti hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, maka nanti dalam novena itu ada 7 karunia Roh Kudus. Ya, kita minta 7 karunia Roh Kudus itu yang akan membantu kita. Ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau kita nanti setelah Pentakosta ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Maka dia akan taat kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing, menuntun langkah-langkah kita, dan kita taat. Bahkan kita bisa mendengarkan suara hati kita dibimbing Roh Kudus. Kamu jangan melakukan ini. Nah, kita terdengar suara hati itu, maka saya jalan yang benar. Waktu itu kita ingin membohong, ya. Membohong itu nggak benar. Maka Roh Kudus akan membimbing kita, dan kita taat. Saya tidak jadi membohong. Dan masih lagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengganggu kita. Karena roh jahat juga tidak suka kita hidup dengan penuh Roh Kudus, nggak suka. Roh jahat akan mengganggu kita untuk kita takut dengan Roh Kudus. Digoda saja kehidupan kita ini. Tapi mari, ciri-ciri orang yang sudah penuh Roh Kudus adalah taat kepada Roh Kudus. Yang kedua, itu hidup kudus. Dari pagi sampai dengan malam kita hidup kudus. Lawan roh-roh jahat yang mengganggu kita. Coba kita pikir saja nanti malam sebelum tidur, kira-kira 10 menit kita hening di hadapan Tuhan, apa-apa saja yang kita lakukan pada hari ini. Apakah saya hidup dengan kudus? Tidak. Ataukah kata-kata mulut kita ini menyakiti orang lain? Ataukah saya mendengar omongan-omongan yang tidak pantas? Lalu saya juga yang terbawa arus dengan omongan tidak pantas ini. Jadi
bagi orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, rajin untuk merenungkan hidup kudus setiap hari. Apakah saya selama ini sudah hidup benar? Kalau belum benar, Tuhan, saya mau istirahat malam ini, semoga besok saya bisa hidup lebih baik. Minta kepada Tuhan. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi firman Tuhan. Ya, rekan-rekan yang terkasih, sudah rajin ekaristi, sudah rajin juga kalau seminar atau acara doa Koronka ini ada firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah menjunjung tinggi firman Tuhan. Yang keempat adalah, yaitu saya katakan, memberitakan Injil. Kita harus berani bersaksi. Kadang-kadang orang Katolik ini susah untuk bersaksi. Tapi kita diminta sesudah Pentakosta, kita harus bersaksi. Bersaksi itu tidak harus lewat hal-hal yang spektakuler, hebat-hebat. Enggak. Bersaksi itu misalnya keluarga kita mencerminkan keluarga kudus seperti Nazaret, maka tetangga-tetangga itu melihat, oh ya, keluarga ini bagaimana, keluarga ini kok punya kekuatan ya, dalam situasi seperti ini mereka masih bisa berdoa bersama, saling mendukung, memberikan kekuatan. Bahkan keluarga ini juga peka dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Itulah kesaksian hidup kita. Lewat hal-hal yang sehari-hari yang kita jumpai. Kalau kita bekerja, maka di kantor juga kita memberikan kesaksian, ya, mengajak orang, oh orang ini sedang mengalami kesulitan, mengalami stres, saya bantu dia, ya sekurang-kurangnya pendekatan kita atau bagaimana bantu dia, menghibur dia, menguatkan dia, menjadi teman dia untuk kembali kepada hidup yang normal. Itulah kesaksian. Dan kita bisa bersaksi lewat hal-hal yang sederhana sekali. Dengarkan suara hati kita, Tuhan akan membimbing kita untuk membantu banyak orang. Yang kelima, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berani menjalankan kehendak Allah. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Kita sudah rajin ke gereja, doa koronka, macam-macam, kita sudah dipenuhi dengan hal-hal rohani. Tapi celakalah kita bila tidak memberitakan Injil. Artinya kita harus bersaksi. Tidak perlu mereka menjadi orang Katolik, tidak. Bersaksi itu membantu mereka hidup lebih baik dan damai. Kalau dia menjadi orang Muslim, jadilah orang Muslim yang baik, tidak apa-apa. Kita dekat dengan mereka, bersaudara, saling menghormati, saling menjaga toleransi. Itu adalah bentuk-bentuk menjalankan kehendak Allah, memberitakan Injil. Jadi tidak lewat hal yang spektakuler, hal sederhana sekali. Ketika kita disakiti, dengan cepat kita mengampuni. Apalagi dalam hidup rumah tangga, atau juga yang saya rasakan dalam hidup komunitas, kalau kita disakiti, kadang-kadang kalau roh jahat ada di kita, saya akan balas dia. Tapi ketika Roh Kudus berkarya, terpikir oleh kita, saya harus cepat-cepat mengampuni dia. Maka terjadilah kehidupan yang baik lagi. Tapi kalau kita punya pikiran, kamu sudah nyakitin saya, nanti lihat balasan saya akan nyakitin dia. Itulah kerja roh jahat, memecah belah. Tapi kalau karya Roh Kudus, kalau saya disakiti oleh pasangan kita atau teman komunitas kita, saya berlomba-lomba untuk cepat memaafkan dan terjadilah kembali pembicaraan yang bagus. Saya yakin dalam hidup rumah tangga pasti relasi dengan keluarga, dengan anak, bapak ibu dengan anak, atau juga pasangan suami istri akan muncul peristiwa-peristiwa ini. Tapi kalau orang sudah penuh Roh Kudus, pikirannya adalah saya harus cepat-cepat memaafkan dia. Karena apa? Dia adalah bagian hidup saya. Dia sudah menyatu dengan saya. Kalau saya sakit, pasti dia juga sakit. Maka mari kita menyembuhkan. Dan pengampunan itu mudah kalau kita mau, ya, sehingga kehidupan ini berjalan lagi dengan normal, dengan baik. Jangan sampai kita menyakiti terus dia, menyakiti diri kita sendiri. Akhirnya apa? Banyak hal yang dirugikan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau pasangan suami istri tidak pernah saling memaafkan, yang menjadi korban adalah pasti anak-anak atau orang-orang yang dekat dengan kita. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk kita mengalami kedamaian itu. Dan yang terakhir adalah menghasilkan buah roh. Kita tahu ya, ada 9 buah roh, yaitu sukacita, damai, macam-macam. Itu ada juga di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga ada, menghasilkan buah roh. Nanti dalam perjalanan juga akan dibahas dalam novena Roh Kudus tentang menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa saja? Ya, nah itulah yang harus kita punyai dalam kehidupan kita.
Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan kerahiman ilahi. Dalam kehidupan kita masih banyak yang harus kita perjuangkan. Tetapi saya yakin Yesus dengan setia mengumpulkan kita. Ini gambarnya sengaja gambar seperti ini. Mau orang berdosa, mau orang sakit, mau orang kaya, mau orang miskin, Yesus siap membantu karena Yesus adalah sumber kasih. Yesus guru kerahiman ilahi kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut, mari kita memulai sesuatu yang baru, terlebih-lebih pada masa Paskah ini. Masa Paskah adalah masa untuk kita melihat pengalaman-pengalaman kita untuk menjadi pengalaman kekudusan. Pengalamannya kecil sih sebetulnya, ya, tetapi kalau dibantu dengan Bunda Maria, maka akan jadi pengalaman yang hebat, pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat berjuang, selamat hidup baik, hidup kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih